Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Sulastri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bogor. Baik, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam modul 1.3 ini ada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu. Saya akan mencoba mengulas kembali modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan berpihak pada anak, yang kedua, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, dan yang ketiga, sistem Among dengan slogan Ingarso Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa dan Tuturi Handayani, dan yang keempat, prinsip menuntun, yang kelima menumbuhkan budi pekerti, dan yang keenam bukan tabula rasa. Berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, yang keenam bernalar kritis. Sementara di modul 1.2 kita telah mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Sementara nilai guru penggerak yang kita pahami bersama, yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang keempat mendorong kolaborasi, dan yang kelima menjadi coach bagi guru lain. Apabila kita kaitkan peran pendidik, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan penyusunan visi, maka dalam menyusun visi yang berpihak kepada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam proses mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila, perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkannya. Maka dari itu, guru penggerak perlu membuat visi yang berpihak pada murid, mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, konsep ini menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Peran guru adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya dengan tujuan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sebagai seorang guru, seharusnya tidak terlalu mendominasi pembelajaran, tetapi memberikan pemahaman pentingnya menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran di kelas dan mereka dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu, bagaimana penerapan inquiry apresiatif di sekolah agar prakarsa perubahan dapat terwujud dan terjadi proses perubahan? Maka perlu ada upaya nyata. Pendekatan inquiry apresiatif adalah salah satu cara untuk mewujudkan prakarsa perubahan dalam upaya mencapai visi. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau positif. Saya mencoba mengidentifikasi
basis kekuatan positif di sekolah tempat saya mengajar sebagai dasar penerapan inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu siswa memiliki minat yang besar dalam pembelajaran sehingga lebih termotivasi untuk menggali pengetahuan dan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Dan yang kedua, guru beserta staf sekolah telah memahami pendekatan yang lebih personal dalam pembelajaran, meliputi minat, kekuatan, dan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga, sekolah selalu berupaya dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu setiap siswa. Maka dari itu, saya mencoba mengaitkan peran pendidik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya dengan tetap menguatkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Salah satu yang terlihat jelas yakni anak zaman sekarang yang harus pandai dalam berliterasi, baik itu dalam membaca dan menulis, juga dalam memahami dan mengolah informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial, video, dan gambar. Pembelajaran yang mampu mengembangkan nilai-nilai moral dan kemampuan literasi. Maka dari itu, berdasarkan kondisi tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi peserta didik. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di awal pembelajaran modul 1.3, saya mencoba merumuskan sebuah visi yaitu menciptakan murid yang berkarakter Pancasila, cerdas dan berprestasi. Tetapi di visi ini saya masih mencantumkan frasa terkait berkarakter Pancasila. Seiring berjalannya waktu, setelah proses kegiatan kolaborasi dan elaborasi, saya tercerahkan dan saya mulai memahami dan merevisi visi yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Dengan prakarsa perubahan diri, yaitu meningkatkan literasi di SDN Sindang Sari 1. Mimpi dan harapan. Mimpi dan harapan saya tentang pendidikan yang menciptakan anak-anak zaman sekarang yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan memiliki literasi tinggi, mencerminkan cita-cita untuk membentuk generasi yang mampu menjadi pemimpin masa depan, mengatasi tantangan global, dan ikut serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.